Saudara-saudari yang terkasih, percaya atau kepercayaan merupakan hal yang sedemikian penting dan mendasar. Kepercayaan dibutuhkan dalam kerjasama. Kepercayaan dibutuhkan pada waktu berkomunikasi. Kepercayaan dibutuhkan selama membangun rumah tangga dan seterusnya. Percaya atau kepercayaan itu merupakan keputusan pribadi atau pilihan hati seseorang. Percaya atau tidak percaya dapat terjadi begitu saja secara spontan. Akan tetapi juga dapat terjadi dengan melalui tahap-tahap dalam sebuah proses yang bisa jadi lamban. Saudara-saudari yang terkasih, Thomas yang diceritakan dalam Injil hari ini berkata, "Sekali-kali aku tidak akan percaya." Sikap ini disampaikan kepada teman-temannya ketika teman-temannya mengatakan, "Kami telah melihat Tuhan." Pada waktu itu, Thomas tidak percaya tentang peristiwa yang dilihat oleh teman-temannya. Ia mau percaya pada sesuatu yang bisa dibuktikan secara langsung melalui panca indera, melihat dan menyentuh luka Yesus secara fisik. Sebenarnya Thomas tidak menolak sepenuhnya untuk percaya. Namun ia butuh dasar bukti yang konkret. Ia bukannya tidak percaya sama sekali, tetapi ia lebih ingin berhati-hati dan bersikap kritis. Ia ingin seperti teman-temannya punya pengalaman pribadi sebagai dasar keyakinan, bukan hanya mendengar dari orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Thomas ingin untuk tidak berpura-pura percaya di hadapan teman-temannya senasib seperjuangan. Maka ia berkata terus terang, "Sebelum aku melihat bekas paku dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya." Thomas bukanlah tipe orang yang ikut-ikutan atau asal percaya saja. Namun pada waktu itu ia juga tidak memperlihatkan sikap asal berbeda supaya diperhatikan oleh teman-temannya. Juga ia tidak asal berani bicara yang keras atau vokal supaya diperhitungkan atau disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Thomas menampakkan diri sebagai orang yang jujur dan otentik. Kejujurannya sangat berharga dan justru menolongnya dalam proses pertumbuhan iman. Saudara-saudari yang terkasih, diberitakan, akhirnya Yesus datang lagi mengunjungi para murid yang sedang berkumpul di sebuah ruangan dengan pintu-pintu terkunci. Thomas hadir di antara para murid tadi. Dalam kesempatan ini Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
Dengan memperlihatkan luka-lukanya, Yesus sedang memberi pengalaman pribadi tentang kenyataan kebangkitannya kepada Thomas. Tuhan menyesuaikan kebutuhan proses beriman muridnya yang bernama Thomas. Bukan berarti Tuhan menurunkan standarnya, tetapi justru menunjukkan bahwa kasih-Nya itu sedemikian leluasa. Tuhan tahu bahwa setiap orang punya cara berpikir dan memiliki proses beriman yang berbeda-beda. Maka Tuhan menyambut keraguan Thomas dengan kasih yang besar. Tuhan juga tahu bahwa Thomas itu tulus hati untuk mencari kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tampaknya memenuhi permintaan Thomas. Akan tetapi sebenarnya Tuhan sedang membawanya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dari percaya karena melihat menjadi percaya meskipun tidak melihat. Setelah Thomas percaya, barulah Tuhan berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sabda Tuhan ini bagikan pelajaran terakhir dari seorang guru kepada muridnya yang bernama Thomas. Thomas dipanggil untuk menjadi murid yang percaya penuh, bahkan ketika bukti fisik tidak ada. Tuhan sedang mendidik iman Thomas agar lebih dewasa. Saudara-saudari yang terkasih, Thomas sempat meragukan kebangkitan Tuhan karena ia tidak hadir dalam komunitas murid ketika Tuhan yang bangkit dan mulia menampakkan diri untuk pertama kali. Peristiwa ini memberi makna kepada kita. Yang pertama, iman yang dihayati sendirian cenderung dapat goyah di tengah situasi yang tidak kondusif. Maunya seseorang itu bertahan dalam imannya, tetapi situasinya, rasa-rasanya sangat berat sekali. Harus berjuang setiap hari. Maka ketika kita menjumpai ada seseorang yang berada di situasi ini, kita diharapkan menguatkan hatinya, memberikan dukungan, menyapanya, dan seterusnya. Makna yang kedua, paguyuban yang tangguh mesti dibangun lewat saling percaya dan hadir satu sama lain. Hadir secara fisik itu perlu dan penting, ditambah lagi kehadiran hatinya juga berada di situ. Ada seseorang yang berkata begini, "Yen ora kumpul iku gampang ucul." Kalau kita tidak berkumpul, kita dapat mudah lepas. Kalau kita tidak berkumpul di keluarga, kita dapat lepas. Kalau kita tidak kumpul di lingkup lingkungan, kita pun juga dapat lepas. Lepas dari keluarga, lepas dari paguyuban atau persekutuan orang beriman. Atau lepas dari ikatan persatuan dengan Kristus. Maka marilah kita menolong agar diri kita sendiri atau orang lain tetap bersemangat untuk berkumpul, untuk maguyub. Kita diajak untuk kembali membangun semangat saling percaya di dalam keluarga, percaya di dalam lingkungan, percaya dalam persekutuan orang beriman. Meskipun hal ini seringkali tidak gampang karena kita harus saling menyesuaikan, tetapi hal ini sedemikian
penting dan mendasar bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang bangkit kiranya juga berlaku bagi kita semua. Sabda itu begini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah itu tidak sama dengan moga-moga kamu bahagia ya, bukan seperti itu. Kita berbahagia karena bersama dengan Tuhan. Kita memang tidak berkesempatan menyaksikan Tuhan yang bangkit mulia dengan mata jasmani. Namun iman kita membimbing untuk percaya akan kebenaran Injil, akan kehadiran Allah melalui sakramen, akan kehadiran Allah dalam ajaran gereja yang disampaikan oleh Bapa Suci, akan kehadiran Allah dalam pengalaman rohani pribadi kita masing-masing. Bagi kita, sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, menjadi kekuatan bagi kita pada kasih Allah. Kita berani menghadapi penderitaan, kita berani menghadapi kesulitan, sambil tetap berpegang teguh pada janji keselamatan dan penyertaan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.